bersama dengan Narseleni. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Ya. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Sehat? Baik katanya Sehat. Puji Tuhan. Kita sama-sama akan mulai kebaktian sekolah minggu. Ya. Mari semuanya bangkit berdiri. Semangat. Kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Wah, hebat semuanya. Semangat sekali tadi menyanyinya. Iya, senang ya dengar. Iya, ya seperti itu. Tubuh kita sehat, kita memuji Tuhan dengan semangat. Iya, mari kita memulai ibadah kita. Yoseleni akan pimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari anak-anak berdiri ya. Ya, tetap berdiri ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Semuanya kita mau berdoa, kita mau menyerahkan diri kita dan juga ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih kami masih bisa beribadah sekolah minggu. Tuhan tolong pakai setiap kami memuji Tuhan dengan suara kami dan seluruh tubuh kami. Kami serahkan ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Ya, adik-adik, kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ya, ada satu sobat kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia
Anak-anak, sebagai ucapan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan kepada kita dan orang tua kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara mentransfer via bank atau scan QR code dengan menambah angka 3 pada jumlah yang akan ditransfer. Misalnya 10.000 menjadi 10.003. Atau anak-anak juga bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop, dan di minggu terakhir tiap bulan anak-anak bisa membawanya ke gereja sekaligus mengambil aktivitas dan berjumpa dengan lose-lose secara drive-thru. Anak-anak, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Yuk semuanya bangkit berdiri. Lose akan pimpin dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan terima persembahan kami, dan kiranya Tuhan pakai tangan-tangan yang mengolah persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, barusan kita sudah nyanyi, sudah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira, memakai mulut kita, gerakan tangan kita dengan bersyukur. Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan, firman yang hidup,
yang boleh menguatkan kita, yang menghibur kita, bahkan dia bisa membuat hati yang duka menjadi lebih sukacita. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Firman Tuhan, firman indah. Anak-anak boleh duduk yang manis. Kita akan menyanyikan lagu ini sebelum kita masuk firman Tuhan. Esau dan Yakub, berkat hak sulung. Abraham melalui ujian Tuhan dengan taat dan setia. Tuhan sangat memberkati keluarga Abraham dengan penuh hikmat. Tepat pada umur 127 tahun, Sarah dipanggil oleh Tuhan. Abraham sangat sedih melihat kematian sang istri. Kini Abraham hanya tinggal dengan anaknya Ishak. Tahun demi tahun mereka melewati hidup bersama, sampai Ishak tumbuh menjadi pria dewasa. Sebelum Abraham meninggal, ia sangat ingin melihat Ishak menikah. Ishak, aku sudah sangat tua sekarang. Untuk memimpin bangsa ini, mungkin aku sudah tidak kuat lagi. Jadi, sebelum aku meninggal, aku sangat ingin kau menikah dan meneruskan tugas-tugasku untuk memimpin bangsa ini. Baiklah ayah, jika itu yang kau mau, maka aku akan menikah dengan perempuan yang sudah diutus Tuhan menjadi pendampingku. Ishak akhirnya mau menikah. Ia menikahi Ribka, seorang gadis cantik dari negeri Haran, yang tidak lain adalah anak dari saudara Abraham yang tinggal di negeri Haran. Setelah sekian lama, Ishak dan Ribka dikaruniai 2 orang anak kembar yang diberi nama Esau dan Yakub. Esau lahir terlebih dahulu. Di masa itu, seorang ayah akan memberikan berkat kepada putra sulung. Namun hal itu akan dilaksanakan ketika mereka sudah dewasa. Suatu hari, Esau sedang pergi berburu, sedangkan Yakub berada di perkemahan sedang membuatkan makanan yang sangat lezat. Esau pun kembali tanpa hasil buruannya, dalam keadaan lelah dan lapar. Saudaraku, kelihatannya masakanmu sangat enak, apalagi baunya sangat gurih. Aku sangat lapar. Apakah kau bersedia membagikan masakanmu itu? Aku akan membagikan masakanku kepadamu, tapi dengan satu syarat. Apa itu, Yakub? Katakanlah, akan aku lakukan. Kau harus memberikan hak kesulunganmu padaku, maka kau akan kuberi makan. Baiklah. Lagian, apa artinya hak kesulungan bagiku bila sebentar lagi aku akan mati kalau tidak makan? Bersumpahlah kepadaku. Ya, aku tidak membutuhkan hak sulung itu. Kau ambil saja. Baik, duduklah. Aku akan memberikanmu makanan dan minuman juga. Esau telah menjual hak kesulungannya pada Yakub dengan semangkok kacang merah dan roti. Ketika Ishak sudah tua, matanya telah kabur, dan Ribka mendengar Ishak memanggil-manggil nama Esau. Ia tahu bahwa sebentar lagi ia akan memberikan berkatnya kepada anak sulungnya. Lalu Ribka menyusun rencana agar Yakub bisa menerima berkatnya itu terlebih dahulu. Yakub, dengarlah perintah ibu. Ambillah seekor domba yang sehat dan tambun. Bawakan pada ibu.
Aku akan segera memasakkan makanan kesukaan ayahmu. Ibu, apa yang sedang kita lakukan, Bu? Bukankah ini salah? Bagaimana jika ayah mengetahuinya? Jika bukan Esau lah yang memberikan makanan kepada ayah, melainkan aku, kita pasti akan dihukum oleh Tuhan. Kau tenang saja. Biarkan aku yang menanggung hukumanmu nantinya. Esau tidak boleh mendapatkan berkat itu, karena Tuhan telah mengutus engkau untuk memimpin bangsa ini. Jadi, lakukanlah apa yang ibu katakan. Bagaimana aku memberikannya kepada ayah? Aku dan Esau sangatlah berbeda. Esau memiliki kulit yang berbulu dan mempunyai bau yang khas di tubuhnya. Sementara aku memiliki kulit yang lembut dan licin. Pergilah, lakukanlah apa yang ibu katakan, dan jangan membuang waktu lagi sebelum Esau kembali. Engkau tahu bukan? Esau merupakan pemburu yang handal. Untuk masalah tubuhmu, aku akan mengambil pakaian Esau agar bau tubuhmu sama seperti dirinya. Setelah Yakub selesai memasak makanannya dengan berpakaian seperti Esau, ia pun menghampiri ayahnya dan memberikan makanan itu. Setelah memakan makanan itu, Ishak meraba badan Yakub dan berkata, Anakku, mendekatlah. Aku akan memberkatimu sekarang. Setelah memberkati Yakub, Yakub segera meninggalkan kemah ayahnya. Sementara itu, Esau segera bersiap-siap untuk memberikan masakan hasil buruannya itu kepada ayahnya, agar segera diberkati oleh ayahnya. Ayah, lihatlah ini. Aku membawakanmu makanan hasil buruanku. Makanlah ayah dan berkatilah aku. Siapa kau? Aku Esau, ayah, anak sulungmu. Lalu siapakah tadi yang aku berkati? Aku sudah memakan masakannya dan memberkati dia. Esau sangat marah mendengar hal itu. Maka segeralah diambilnya panah dan busurnya yang tajam dan pergi mencari Yakub. Sementara itu, Yakub diam-diam melarikan diri dari Esau. Sebelum melarikan diri, ibunya menyuruh Yakub agar pergi dan tinggal di negeri Haran, tempat saudaranya Laban. Shalom, halo adik-adik semuanya. Semua sehat? Semua sudah semangat mendengarkan firman Tuhan? Kita berdoa dulu ya. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan. Kita berdoa. Tutup mata. Ikutin Lause ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin ada teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, supaya kami mengerti. Tuhan tolong sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Lause mau bercerita tentang Yakub dan Esau. Tadi adik-adik semua sudah melihat videonya kan? Ada siapa aja tadi? Pertama ada siapa? Ayo, masih ingat nggak? Yang sudah tua sekali. Bapak Abraham. Bapak Abraham punya anak namanya Ishak. Bapak Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak menikah dengan
Ribka. Ya. Ishak dan Ribka punya anak kembar. Namanya siapa? Tadi kan sudah lihat videonya. Namanya siapa? Esau dan Yakub. Ya, punya anak kembar namanya Esau dan Yakub. Walaupun kembar, mereka sedikit berbeda. Apa bedanya? Ada yang masih ingat tadi? Apa bedanya? Ya, Esau badannya berbulu. Kalau Yakub enggak, ya. Dari lahir sudah seperti itu. Jadi mereka memang ada sedikit bedanya. Nah, waktu Esau pulang berburu, dia lagi kepanasan gitu. Dia lihat ada, wah, adiknya lagi bikin sup kacang merah, kok enak banget. Jadi dia kepingin mau makan sup kacang merah itu. Jadi dia bilang sama adiknya, bagi dong sup kacang merahnya. Tapi adiknya nakal. Dia itu nggak mau langsung kasih. Dia bilang apa? Kasih dulu hak kesulunganmu ke aku, baru kamu boleh makan sup kacang merah. Aduh, kakak adik tuh nggak boleh kayak gitu loh ya. Misalnya adiknya lagi makan apa, kakaknya minta, ya dikasih lah. Kakaknya makan apa, adiknya kepingin, ya kasih lah. Masa nggak boleh? Kan kakaknya sendiri, kan nggak boleh pelit ya. Boleh nggak pelit sama kakaknya sendiri, sama adiknya sendiri, atau sama mamanya, atau sama papanya? Kalau yang nggak punya kakak adik, misal nggak punya kakak adik, terus kalian di rumah kan satu aja, nggak punya kakak, nggak punya adik, lagi makan, papanya mau minta atau mamanya mau minta, kalian boleh nggak pelit? Nggak boleh, ini kan makananku. Nggak boleh ya, harus dibagi. Nggak boleh kita, oh jangan, ini kan makananku. Nggak boleh, kita harus berbagi bersama keluarga. Karena kita di rumah itu harus saling mengasihi. Nah, waktu itu Esau disuruh ngasih hak kesulungannya, ditukar sama sup kacang merah. Esau mau nggak? Karena dia itu kepingin banget sama supnya itu, dia mau hak kesulungannya dikasih ke adiknya. Aduh, padahal itu penting banget ya waktu itu, seharusnya nggak boleh. Tapi akhirnya hak kesulungannya ditukar dengan sup kacang merah tadi. Setelah itu, waktu papanya sudah sangat tua sekali, papanya mau kasih berkat ke anaknya ini, dipanggil kan anaknya yang pertama, karena nomor 1 kan, yang sulung mau dikasih berkat terlebih dahulu. Tapi waktu itu Esau masih belum pulang. Dia masih di hutan, masih berburu, cari binatang itu. Yakub yang sudah pulang di rumah. Jadi Yakub dia menyamar sebagai Esau. Aduh, kacau. Ya. Yakub sama mamanya juga kerjasama untuk bohongin papanya. Aduh, kacau. Jadi papanya waktu itu kan sudah tua, sudah nggak bisa lihat, matanya sudah nggak jelas. Jadi kan mereka kan kembar, gimana kan kembar. Jadi papanya juga agak sulit membedakan. Yang dia bisa tahu itu dengan meraba. Kalau meraba kan kelihatan Esau itu ada banyak bulu. Nah, mamanya punya akal. Kamu pakai aja bajunya kakakmu, kan baunya bau kakaknya. Terus ada kayak jubahnya itu sudah kebiasaan kakaknya pakai itu. Jadi kalau papanya meraba nanti itu dikira Esau. Nah, akhirnya Yakub bohong sama papanya. Dia ngaku sebagai Esau. Yakub masuk ke kamar papanya, dia bawain makanan kesukaan papanya yang biasa papanya makan dari Esau. Lalu papanya, dia juga sudah pakai bajunya Esau. Lalu papanya tanya sama
anaknya ini. Kan dia sudah nggak bisa lihat. Jadi dia tanya, kamu siapa? Yakubnya jawab apa? Aku Esau, Pak. Aduh, Yakubnya bohong. Aku Esau. Lalu papanya, suaranya kok kayak suaranya Yakub. Coba kamu kesini. Setelah dia mendekat, dicium baunya. Karena dia sudah pakai bajunya Esau, jadi dia baunya Esau. Kamu beneran Esau? Suaranya Yakub. Lalu Yakub bilang apa? Iya, Pak, aku Esau. Sama papanya diraba. Oh, iya. Oke. Karena papanya sudah tua sekali ya. Jadi papanya ini juga sudah nggak terlalu bisa mengenali anaknya. Anaknya juga bohong sama papanya. Nah, lalu papanya mulai memberkati, mendoakan anaknya ini. Ya, papanya makan, lalu selesai makan, papanya makan masakan yang tadi dibawain sama Yakub ini. Setelah makan, dia memberkati Yakub. Di pikiran papanya itu Esau, tapi padahal itu Yakub. Jadi dia memberkati Yakub, didoakan sampai sudah selesai. Yakubnya keluar dari kamar papanya, baru Esaunya pulang. Esaunya masak buat papanya, dia masuk ke kamarnya papanya. Papanya bingung. Loh, tadi papa sudah mendoakan kamu kan? Tadi papa sudah mendoakan kamu. Loh, aku baru datang, Pak. Wah, ternyata papanya sudah dibohongin sama anaknya sendiri. Esaunya marah dia. Dia juga sedih sekali. Papa nggak punya berkat yang lain buat aku. Papa nggak punya doa yang lain buat aku. Tolong, Pak. Aku ini anakmu yang pertama, yang seharusnya mendapat doamu yang pertama, berkatmu itu, hak kesulunganku. Aduh, papanya juga sudah dikasihkan ke anaknya yang tadi, sudah doakan semua. Akhirnya Esaunya marah sekali ya sama Yakub. Dia mencari Yakub, dia mau membunuh Yakub. Aduh, kacau sekali keluarganya. Di dalam keluarga, apa tadi kita belajar dari cerita ini? 1, nggak boleh pelit. Ya, kita harus berbagi. Kita kalau punya makanan, kita punya mainan, harus berbagi. Nggak boleh rebutan, bertengkar gara-gara rebutan makanan, rebutan mainan. Nggak boleh. Di dalam keluarga kita punya 1, kakaknya kepingin ya harus dibagi. Ya, papanya kasih apa, semua harus dibagi. Ya, harus kita itu berbagi sama kakak, adik, papa, mama. Nggak boleh pelit. Ya, 1, nggak boleh pelit. 2, harus berbagi. Yang ketiga, nggak boleh apa tadi? Nggak boleh bohong. Ngomong itu harus yang benar. Bohong itu dosa. Dosa kecil. Bohongnya cuma bohong kecil atau bohong besar, itu di mata Tuhan sama. Kita bohong kecil atau bohong besar itu sama-sama nggak boleh. Tuhan nggak suka. Ya, nggak boleh bohong. Dan satu lagi yang paling penting, di dalam keluarga kalian semua punya berkat. Tuhan sudah menyediakan berkat dan kalian juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan punya rencana untuk keluarga. Tuhan punya rencana untuk masing-masing anak di dalam keluarga. Jadi kalian harus menjadi anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan papa mama, supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Dari kecil harus belajar. Ya? Oke. Nah, kita akan ayat hafalan. Kita sama-sama mau ayat hafalan. Ayat hafalan
Diambil dari Efesus 1 ayat 4a. Lalu saya bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sekali lagi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sekarang sama-sama ya. Efesus 1 ayat 4a. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Oke, nanti kita sama-sama, adik-adik sama-sama, papa mama hafalin di rumah. Minggu depan sudah harus hafal. Oke, sampai jumpa minggu depan.